Memilih Presiden Indonesia di tahun 2024 memang tidak semudah memilih presiden di tahun-tahun sebelumnya. Saat ini ada 3 nama calon yang sudah ditetapkan oleh partai pengusungnya masing-masing. Nomor 1 adalah Anies Baswedan, yang diketahui kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat diragukan oleh masyarakat luas. Anies juga diketahui sangat ceroboh, contoh seperti menyerang pemerintah dengan data-data yang salah dan pada akhirnya malah berbalik menghantam dirinya sendiri. Sebagai contoh seperti pernyataannya mengenai mobil listrik dan mengenai sedikitnya jalan desa yang dibangun di era Jokowi. Yang paling miris, Anies juga terbukti memiliki hubungan yang sangat dekat dengan berbagai organisasi Islam yang sudah dilarang keberadaannya oleh pemerintah. Mau dipoles bagaimanapun, predikat Anies sebagai bapak politik identitas Indonesia sudah melekat pasca Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dan akan selamanya melekat pada diri Anies. Nomor 2 adalah Prabowo Subianto, seorang calon presiden yang diusung oleh partainya sendiri. Prabowo sendiri diketahui tidak bisa lari dari isu pelanggaran HAM berat di tahun 1998. Demikian pula mengenai masalah kedekatan hubungannya dengan keluarga Soeharto juga tidak dapat dihindari. Mengenai isu pelanggaran HAM mungkin sudah bisa diredam oleh Prabowo, mengingat beberapa korbannya pun seperti contohnya Desmond Mahesa bahkan sudah bergabung bersama Prabowo di Partai Gerindra. Demikian pula dengan masalah kedekatannya dengan keluarga Soeharto, mungkin juga tidak terlalu berpengaruh kepada elektabilitasnya, mengingat calon pemilih mayoritas adalah kaum milenial dan Gen Z yang memang tidak begitu mengenal akan sejarah Soeharto sebagai penggagas Orde Baru. Jika menilik landasan persoalan yang selalu menjeratnya dari tahun ke tahun, maka kemungkinan besar Prabowo akan berhasil mengatasi kedua isu ini dengan baik. Yang ketiga dan yang mungkin sangat diharapkan oleh masyarakat luas adalah Ganjar Pranowo. Tapi sayangnya Ganjar tidak sebersih yang diharapkan dan ternyata juga diterpa oleh berbagai macam isu negatif. Dugaan mengenai keterlibatannya pada korupsi penyelenggaraan IKTP dan masalah video porno adalah isu besar yang mungkin akan menghambat mimpinya untuk menjadi Presiden Indonesia ke-8. Cukup menarik dengan kedua isu yang harus dihadapi oleh Ganjar, karena semua isunya berkaitan dengan masalah moralitas dan akhlak sebagai penyelenggara negara. Untuk masalah korupsi IKTP tentunya Ganjar bisa menepisnya dengan mudah, mengingat fakta di persidangan atas dugaan keterlibatan Ganjar tidak didukung dengan bukti-bukti yang bisa memberatkannya. Berbeda lagi dengan masalah kesukaan Ganjar menonton video porno. Isu mengenai hal ini tentunya akan sangat sulit untuk dihindari Ganjar, mengingat jejak digital pengakuan Ganjar mengenai hobinya menonton video porno sudah tersebar luas di berbagai lapisan masyarakat. Sungguh saya benar-benar tidak bisa memahami dengan jalan pikirannya Ganjar, pada saat dia mengungkapkan hobinya tersebut. Sudah jelas nonton video porno itu bukanlah perbuatan yang terpuji dan pastinya dilarang oleh agama, malah dia langgar dan diungkapkan pula ke hadapan publik dengan penuh rasa bangga. Jika dia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang jujur, akan tetapi cara menyampaikannya malah bertolak belakang. Ganjar bukannya meminta maaf atas dosa besar yang telah dia lakukan, melainkan memastikan bahwa dirinya tidak bersalah karena dia adalah orang yang sudah dewasa, sembari menegaskan bahwa hobinya menonton video porno merupakan sebuah perbuatan yang tidak merugikan orang lain dan sangat wajar dilakukan olehnya. Rekan-rekan yang budiman, jika saja yang mengatakannya itu adalah Ganjar yang seorang demonstran mungkin masih bisa saya maklumi. Tapi yang mengatakan ini adalah seorang Ganjar yang notabene adalah seorang gubernur dan sekaligus menantu dari seorang ulama terkenal di Jawa Tengah. Perlu diingat, berdasarkan hasil pemeriksaan pihak kepolisian, bahwa terjadinya kasus pemerkosaan seringkali dipicu oleh kebiasaan dari sang pelaku yang suka nonton video porno. Memang benar, selain ajaran agama yang sudah melarangnya, belum ada satupun pasal dari produk hukum positif yang bisa menjerat orang yang menonton video porno. Namun demikian, mengingat dampak negatif yang bisa ditimbulkan karena hobi menonton video porno bisa sangat buruk, maka tentunya bukan merupakan suatu hal yang terpuji untuk dipamerkan oleh seorang pejabat publik ke hadapan masyarakat luas. Belum lagi kalau ditinjau dari perspektif agama, yang pasti hobi yang telah dicontohkan oleh Ganjar adalah sebuah perbuatan yang dilarang dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan ganjaran berupa dosa besar. Benar-benar di luar akal sehat. Seorang pejabat publik yang terbukti baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengajak masyarakat luas untuk melakukan sebuah perbuatan yang sesungguhnya tidak terpuji dan kemudian dinarasikan oleh dia menjadi sebuah perbuatan yang wajar-wajar saja dilakukan, untuk selanjutnya diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi calon Presiden Indonesia. Apa mau dikata, nasi sudah terlanjur menjadi bubur.
Walau mungkin banyak elit PDIP yang tidak setuju atas penunjukan Ganjar, para elit PDIP dimaksud tentunya tidak akan pernah punya keberanian untuk menentang apa yang telah diputuskan oleh Megawati. Daripada melawan Mega, mereka pasti akan lebih memilih untuk terus menjerumuskan rakyat dengan segala macam propaganda pemenangan Ganjar. Memang cukup sulit untuk memilih presiden di tahun 2024, sehingga tidak heran bila relawan setia Jokowi masih menunggu instruksi dari Jokowi untuk menentukan pilihannya. Walau PDIP yang notabene adalah partainya Jokowi sudah menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar, tapi mereka tidak bergeming dan masih belum menentukan sikap yang bisa saja karena mereka merasa terganggu dengan akhlak dan moralitas dari seorang Ganjar. Suka atau tidak suka kita harus acungkan jempol atas keteguhan hati dari para pendukung setia Jokowi. Sebagai catatan saja, pendukung Jokowi yang sudah menentukan pilihannya ke Ganjar bukanlah bagian dari pendukung setia Jokowi. Mau pilih siapa kawan? Silakan dipilih dengan akal dan pikiran yang bersih agar tidak menyesal di kemudian hari. Salam Bletak.